Apakah itu kebetulan atau bagaimana ya? Karena kalau kebetulan berarti akan banyak yang kebetulan gitu, saudara saksi. Betul. Banyak yang kebetulan. Betul, banyak yang kebetulan. Lu kebetulan jadi profesor juga nggak? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah, hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu kita ada sidang gugatan kita terhadap Menteri Kesehatan dan Presiden tentang masalah kewajiban mandatori micin. Ya, dan itu saksi saksinya itu adalah Ketua Komnas KIPI, Profesor lo ini. Profesor Hendra Irawan kalau nggak salah namanya tuh. Iya, Profesor Hendra Irawan kalau nggak salah ya. Hendra lah, Profesor Hendra, gua tahu nama lengkapnya. Nah, Profesor ini ngakak, pokoknya ini ngakak ini sampai gue tweet gitu ya, sampai gue tweet. Nanti kita lihat apa netizen komentar apa netizen Indonesia sama Profesor ini. Sampai gue kasih Profesor kebetulan di sidang itu gue sampai ngakak sampai keluar ruang sidang gitu. Ngelihat jawabannya Profesor bisa begini. Wow! Prof Indra sehat. Ini bakal ngakak loh. Ini sampai gue tweet begini. Asli kocak ngegemesin. Profesor Komnas KIPI ngomong bahwa kalau habis micin terus sakit itu sebuah kebetulan. Prof ini profesor ilmu pasti loh. Pakai kebetulan ya, Prof. Sampai salah minum gue. Ini minum larutan gue. Saking kocaknya sampai nggak kuat gue ngakak keluar ruang sidang. Bantu retweet guys biar rakyat Indonesia tahu. Iyalah, rakyat Indonesia harus tahu nih ada profesor begini. Kalian mau lihat apa yang terjadi nih? Ada di videonya, mudah-mudahan nggak ke take down kali ini ya. Tapi memang kocak nih profesor. Kocak prof, serius kocak. Nih ya, dengerin baik-baik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan bahwa terkait dengan Pak Soekarno itu lebih ke faktor resiko seperti misalkan merokok dan kolesterol. Nah, Pak Soekarno itu salah satu saksi korban kita ya. Jadi dia kena stroke gitu.
Dibilang faktor rokok. Kalau saya lihat kan ketika seseorang itu memiliki resiko, artinya kan bisa kapan, tadi saksi juga mengatakan bisa kapan saja itu kemudian terkena resiko sakit stroke itu atau dalam kasus Pak Sukatno. Nah, Bentar, lo lihat itu ada tanda-tanda itu tuh gue tuh. Itu gue lagi nonton di ruang sidang tuh. Ya. tapi dalam kasus ini Pak Sukatno 3 jam setelah divaksin langsung kena stroke. Nah, apakah itu kemudian karena dalam penalaran wajar saya itu sangat terkait sekali dengan vaksin karena hanya 3 jam. Nah, tapi kemudian saksi mengatakan hasil dari kajian Komnas KIPI itu tidak terkait gitu. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan saudara saksi, apakah itu kebetulan atau bagaimana ya? Karena kalau kebetulan berarti akan banyak yang kebetulan gitu, saudara saksi. Betul. Banyak yang kebetulan. Betul, banyak yang kebetulan. Lu kebetulan jadi profesor juga nggak? lanjut. Banyak yang kebetulan. Kita bisa terkena stroke setelah sidang ini kita Setelah sidang ini. Ya kan? Walaupun sebelumnya baik-baik saja. Banyak yang kebetulan. Kita bisa terkena stroke setelah sidang ini kita bisa. Ya kan? Walaupun sebelumnya baik-baik saja. Betul. Tuh lu lihat gue tuh. Banyak yang kebetulan. Kita bisa terkena stroke setelah sidang ini kita bisa. Ini profesor apa? Ya kan? Walaupun sebelumnya baik-baik saja. Dan data di Indonesia Sampai keluar gua dari kita rumah. membuat surveillance aktif. Kita membuat surveillance aktif tentang kejadian tentang vaksinasi di 7 rumah sakit, 7 provinsi, 14 rumah sakit, dan membandingkan data stroke sebelum vaksinasi COVID dan setelah vaksinasi COVID. Data Jadi kebetulan ya Prof. Ya, jadi lu kalau makan itu kebetulan kenyang. Kebetulan maksa, kebetulan. Ini profesor apa sih? Ilmu apa sih yang lu pakai, Prof? Lu ilmu eksak apa kagak sih? Ya Allah. Dan ini kalian harus tahu lah, beginilah. Ini ketua Komnas KIPI-nya. Pantas aja nggak ada efek vaksin. Kebetulan. Sampai salah lagi, gue minum air dulu gue lagi. Aduh, kopi dulu gue. Profesor kebetulan guys. Ya udah sekarang kita ke Twitter ya guys. Kita ke Twitter lihat tanggapan netizen Twitter tentang profesor kebetulan ini. Kita ke Twitter. Nah, ini tweet gue tentang profesor tadi ya. Kita lihat apa balasan netizen. Pasti kocak-kocak guys. Lumayan loh ini analitik tweetnya lumayan ini. Ini udah berapa kali ditonton ini? 21.000. Dan ini juga sekalian promo Twitter gue kali ya. Tuh @mpraldo_MPR tuh ya. Kita lihat dari Muhammad Effendi Ghazali. Cukup satu aja korban setelah vaksin sudah bisa diduga vaksin diduga tidak aman. Apalagi ini banyak, apalagi yang divaksin manusia satu aja korban bahkan sampai cacat dan meninggal itu jangan sampai terjadi. Nah tuh kebetulan disemprot. Nih yang begitu-begitu gua hindari ya guys video-video begitu untuk menjaga panduan komunitas. Dari Bang Pret nih. Kebetulan tuh orang langsung stroke, kebetulan tuh orang langsung mati, kebetulan tuh orang jadi tambah sakit. Yang kagak-kagak aja, yang kagak-kagak. Prap kebetulan. Pada dasarnya manusia sebelum di micin itu harus cek medis di lab, bisa 3 bulan hasilnya, hasil lab bagus, cek lambungnya. Orang boleh di micin itu bukan karena mulut luhut, aduh, atau karena mulut puan, bahkan mulutnya si Bill Gates. Nah tuh, masyarakat harus tahu ini. Kalian langsung cek langsung di Twitter gue ya guys, yang begitu-begitu langsung cek di Twitter gue. Dan bukan dokter manusia, Arya Fatma Negara. Kebetulan yang sudah direkayasa atau kebetulan yang sudah direncanakan. Kok bisa sebuah kalimat kebetulan digunakan sebagai kata sanggahan di dalam sebuah persidangan? Kebetulan merampok, kebetulan membegal, kebetulan membunuh. Kalau semua serba kebetulan, lalu buat apa diperkarakan? Itu profesor itu. Itu profesor. Bro, masa iya lu kalah sama gue yang lulusan SMA dan banyak rakyat Indonesia yang lain sih, bro? Aduh. Besok-besok kalau ada yang keracunan makanan di rumah, makan pemiliknya nggak bisa dituntut dengan alasan kebetulan keracunan. Racunnya pun kebetulan dimakan dan diminum.
Saudara saksi sudah melakukan penelitian kepada korban setelah micin sehingga menyimpulkan menjawab pertanyaan tentang Gibi adalah kebetulan. Seharusnya ini pertanyaan selanjutnya. Ya ada Bang Effendi Ghazali lengkap itu pertanyaan, bahkan sampai beliau bilang ada datanya tapi ditanya datanya mana nanti baru mau diminta. Ya saksi waktu itu bilang, wah saya punya data yang beda katanya. Nah itu sampai diminta data itu. Ya yang begini-begini gue nggak tampilin ya. B. MPR mau kemana keluar ruangan? Mau ngambil palu buat pecahin monitornya atau mau pecahin otaknya? Gue kesel pol dongonya. Gue keluar ruangan itu karena nggak kuat itu seorang profesor begitu. Jadi gue sebenarnya kebetulan gemes dengerin jawaban kebetulannya profesor yang kebetulan profesor, dan gue kebetulan pengen keluar gitu. Kalau deket aja udah gue cubit-cubit tuh profesor. Bodoh, kematian sekarang nggak sama saat perang dunia kedua. Nah, so mandatory. Jelas ya, bagi yang sudah micin, terus stroke, cacat, atau mati sekalipun nggak ada yang bertanggung jawaban dari pemerintah karena sakitnya. Anda pasca micin adalah kebetulan saja. Suwe. Mamam. Memang ada manusia merasa aman dengan ikuti manusia-manusia yang menurutnya berkuasa sehingga berani menipu termasuk pada diri sendiri dan tak takut pada Tuhan. Yang saat ini dianggapnya bukan ancaman sampai saat tiba waktu pertanggungjawaban yang sudah pasti adanya. Nah, Prof, siap-siap kebetulan mati, terus kebetulan dihisap. Saya sama Profesor sama-sama bakal mati kok, Prof. Tenang aja. Mungkin itu orang kebetulan juga hidupnya kali ya. WK. Acit-acit perut nggak berhenti kalau lihat cuplikan video ini. Wayai ngopi. Menyuruh orang untuk dimicin dengan alasan kesehatan sama dengan Dajjal berikan air pada kesesatan yang didapat. Mereka udah jadi corong Dajjal kali ya. Waduh. Enak bet komennya be, padahal ngemengnya jurnal, sedangkan jurnal dibuat dari fakta-fakta data, statistik dan lainnya. Kebetulan. Sekarang kok banyak orang yang pintar jadi pada dung-dung ya. Nyebut saja nggak berani saya. Ampun Pak. Banyak yang kebetulan. Nah, kalau kata ibu saya orang Indonesia mah dari zaman bahula daek wae dibodoh. Artinya dari dulu udah seneng dibodoh-bodohin gitu ya. Kebetulan yang terorganisir. Norisa ini Don B, makasih. Kebetulan maksa. Kebetulan profesor, kebetulan hidup, kebetulan lah pokoknya biar cepet beres. Nah, lera ya, lera, nggak tahu gua artinya. Mati habis micin, oh itu kebetulan. Nyawa kok main-main. Nah, rakyat Indonesia lu tahu aja dan ini, lu lihat aja nih. Sebelum ngomong suruh meneliti dulu be. Ya itu kan profesor, gua kan lulusan SMA. Negeri yang sakit, semoga Allah turunkan hidayahnya buat ketua Komnas KIPI. Amin. Anjay, profesor kebetulan. Otakku jadi gila kebetulan. Hal yang dibuat dengan sengaja kok kebetulan. Nyawa orang taruhannya itu gimana sih? Tinggal pakai data bisa menentukan apa itu kebetulan atau bukan. Kebetulannya harusnya tidak berkorelasi dan datanya harusnya sedikit. Nah ini 3 dokter meninggal dunia habisnya. Nah tuh beritanya. Udah ya guys. Begitu aja ya, nggak usah lama-lama gue ya. Beliau juga kebetulan saja jadi profesor, lalu didaulat di Komnas KIPI juga kebetulan, mendadak jadi saksi dalam persidangan juga kebetulan. Ruwet. Ya itulah tadi guys, profesor kebetulan ya. Dan ini buat rakyat Indonesia kalian sebarkan ini supaya kalian tahu ya, begitu. Bayangin itu ketua Komnas KIPI loh, profesor loh. Begitu nanggepin kejadian ikutan pasca imunisasi, begitu. Masih nggak sadar juga rakyat Indonesia. Masih mau terusin, lanjutin. Dan itu perkembangan persidangan kita di PT UN dan kita akan ada gugatan-gugatan lain ya. Kalian juga lihat channel Bapak Aldo Reborn, di situ juga ada ya diskusi kita dengan Profesor Ibnu Sina tentang masalah pandemi ini lewat aspek hukum. Oke guys, gua minta maaf ya. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Kebetulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Indra, kapan kita kebetulan ngopi? Jadi pengen tahu gua pas nampol lu kira-kira umpamanya nih Prof. Gua nampol nih, kebetulan nampol. Mau nggak Prof digituin? Profesor apa sih lu Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah
Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.